Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita dapat hadir tempat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita bisa hadir dan bisa bersekutu bersama-sama di tempat ini dengan penuh rasa sukacita. Seperti yang tertulis pada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara pada Mazmur 148 ayatnya yang ke-12 hingga yang ke-13. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Kau baik. Kita mau sambil bertepuk tangan dalam Tuhan. Tuhan Kau baik. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Tuhan Kau baik, anugerah-Mu kekal selamanya. Segala suku kaum dan bahasa, Segala suku kaum dan bahasa, generasi pada generasi menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, menyembah-Mu. Sebab Kau Tuhan, Kau baik. sambil terus bertepuk tangan kita mau puji lagu ini dari awal. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Baiklah, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul kembali tempat ini untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, memberkati setiap kami yang mungkin Tuhan seringkali kami mengecewakan hati-Mu, membuat Engkau bersedih Tuhan. Ampunlah diri kami Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau yang mau ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kami bisa memiliki hati yang taat akan Engkau. Dan berkatilah Tuhan ibadah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari berdoa. Kami terima kasih ya Bapa atas segala kasih setia Bapa dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami berada pada saat ini. Kami menyerahkan diri kami supaya terus dikuasai oleh kebenaran firman, dipimpin, diterangi oleh Bapa sendiri. Bahkan kami berdiri di hadapan Tuhan bukan karena kami lebih saleh dari orang lain, tapi Bapa lihatlah hati kami, tiliklah kami, betapa hati kami rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman. Berkenan Bapa bersabda bagi kami semua, ya Roh Kudus, teruslah berkarya dalam diri kami, dan biarlah dalam pemberitaan firman, sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami ditolong untuk mendengar firman, mengerti, percaya, dan lakukan dalam kehidupan. Ya Roh Kudus, kuasailah juga hamba-Mu yang hendak berkata-kata, sungguh-sungguh dalam penguasaan Allah sendiri, sehingga firman yang diberitakan benar daripada Allah Bapa, dan tepat seperti apa yang Bapa mau, itulah yang diuraikan. Bentuklah hidup kami seturut kehendak Bapa, pakailah seluruh hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terang Tuhan bercahayalah dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Ananias, tindakan yang nampaknya kecil tetapi berdampak besar. Kita akan baca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-19 bagian A. Kita akan baca bersuara, Ibu Bapak dapat ikuti di layar LED. Kisah Rasul 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-19 bagian A. Mari baca bersama-sama. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Sampai demikian pembacaan firman. Betapa kita berbahagia petang hari ini bersama-sama dalam rumah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Terlebih kalau kita percaya dan menerapkan firman ini dalam kehidupan, kita pasti berbahagia. Ibu, Bapak, Saudara,
Sebagaimana kita ketahui dalam Kisah Rasul pasal 9 sebelum ayat 10 yang kita baca tadi, satu perikop mendahului itu adalah kisah bagaimana Saulus itu akan masuk ke kota Damsyik, dan dalam perjalanan sebelum masuk ke kota Damsyik di mana dia akan menganiaya orang Kristen seperti biasa, membunuh orang-orang Kristen. Itu dia hari itu dalam perjalanan. Tapi satu kali ini dia melihat sinar yang begitu terang, and then dia menjadi buta. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyapa dia, dan dia melihat terang yang begitu besar dan dia buta. Kita tahu ya kisah itu ya. Setelah buta, apa yang kemudian terjadi? Atau setelah Allah membutakan mata Saulus, apa yang terjadi? Kelanjutan dari perikop itu adalah yang kita baca baru saja, bahwa Ananias, seorang murid Tuhan, disuruh Tuhan untuk pergi menemui Saulus untuk tumpangkan tangannya di atas kepala Saulus supaya Saulus buta. Allah tidak menghendaki Saulus buta. Bahkan sebelum Ananias datang, Allah sendiri udah kasih penglihatan sama Saulus. Bahwa dia melihat Ananias, seseorang datang, tumpangkan tangan dan dia bisa melihat lagi. Jadi Allah sudah kasih tahu Saulus, jangan khawatir, sebentar lagi kamu bisa melihat ya. Dan Allah yang atur. Allah yang kasih tahu juga sama Ananias. Ananias pergi ke sana. Saulus udah tahu kamu akan datang. Dia menunggu kamu. Ya kira-kira makin cepat kamu datang, dia makin cepat bisa melihat dong. Dia makin cepat sembuh. Jadi jangan khawatir ya. Saya sudah atur dan Saulus sudah tahu Saulus butuh kamu. Dan Ananias, kamu kan orang baik, segera ya, segera pergi. Nah ini kira-kira begitu saudara. Jadi kita sekarang tahu ada satu peristiwa yang sangat penting dalam pertobatan Saulus. Dalam pasal 9 dan juga pasal-pasal selanjutnya, waktu dia berkarya, waktu dia mengabarkan Injil, bahwa diawali dengan pertobatan, dan pertobatan itu bukan cuma pertobatan doang. Pertobatan ini sangat penting, ada andil orang-orang lain di dalamnya. Tentu yang pertama-tama Tuhan yang menemui dia dengan kasih yang tidak pernah berubah, baik kepada yang lain juga kepada Saulus. Dan disitulah Saulus ini kemudian kita tahu bertobat. Ada seorang yang sangat penting, yaitu Ananias. Yang tadi itu murid Kristus yang disuruh pergi menjumpai Saulus. Ya saudara, Ananias menjadi seorang yang sangat penting dalam kisah pertobatan Saulus. Memang tidak ditulis di Alkitab, oh dia sangat penting peranannya. Bahkan Alkitab hanya bicara seperti sepele sekali, disuruh Tuhan, dia ragu-ragu, lalu kemudian dia pergi, dan kemudian dia tumpang tangan, dan kemudian Saulus bisa melihat. Alkitab cuma kasih tahu itu, tapi ini luar biasa saudara. Bagaimana Ananias pergi, Ananias pengikut Kristus pergi menemui Saulus. Bahwa semula dia juga ragu, dia juga tahu, bahkan kalau boleh dia keberatan. Masa sih Tuhan gak tahu? Kita semua tahu. Saulus itu kejamnya luar biasa. Bagaimana mungkin saya disuruh ke sana? Tuhan bilang pergi. Saya serius pergi. Dia ini alat pilihan. Dia akan aku pakai untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih jelas bunyi Alkitab ini dalam terjemahan baru, versi baru ya, versi 2. Bunyinya begini, namun firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini lebih jelas ya karena dalam terjemahan baru. Ya singkat cerita, enggak ada lagi lainnya. Ananias pergi dan sungguh-sungguh tumpang tangan di atas kepala Saulus. Menumpangkan tangan atas Saulus. Dan Saulus bukan cuma bisa melihat lagi,
tapi penuh dengan Roh Kudus. Tumpang tangan seorang hambanya Tuhan, dan Saulus bisa melihat, dan Saulus penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Sejak saat itu Saulus kemudian menjadi Rasul Paulus, sama itu orangnya. Paulus yang sangat luar biasa yang dipakai Tuhan. Sungguh apa yang Tuhan katakan digenapi, sungguh Paulus itu luar biasa sekali. Lalu tema kita, Ananias, perbuatan yang nampaknya sepele, tapi dampaknya besar. Itu saudara, nampaknya sepele, disuruh pergi ke Saulus, tumpang tangan, lalu Saulus sembuh, dan kita tahu Saulus menjadi rasul yang besar sekali. Hal kecil mengunjungi Saulus, tumpang tangan di atas kepala Saulus. Lalu kemudian akibat, dampak dari pekerjaan atau apa yang dilakukan Ananias atas utusan dari Tuhan, Rasul Paulus sangat efek ya buat kekristenan. Dunia kekristenan menjadi besar sekali dengan peranan Rasul Paulus. Yang tadi itu Ananias ke sana. Tema kita begitu saudara. Yang dibuat sepele, kecil, tapi dampaknya besar untuk kekristenan. Nah sampai di sini selesai dong khotbahnya. Karena perbuatan kecil nampak besar. Iya. Dan relevansinya marilah jangan ragu-ragu. Seperti Tuhan bilang pergilah, taatilah. Walaupun nampak sepele, tapi yang sepele kecil ini bisa berdampak besar. Seperti itu Rasul Paulus, kita pergi juga lah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu kelihatannya sepele, tapi nanti bisa saja dia dipakai Tuhan menjadi rasul yang besar. Dengan tema ini, relevansi ini, khotbahnya selesai saudara. Ya kan? Jangan menyepelekan hal-hal kecil, karena bisa berdampak besar. Tumpang tangan, siapa sangka orang yang ditumpang tangan jadi rasul besar yang menentukan sekali dunia kekristenan. Ya, jangan ragu-ragu ya. Kerjakan meskipun kecil, dampaknya bisa besar. Begitu saudara, khotbahnya selesai. Khotbahnya selesai, tetapi masalahnya belum selesai. Masalahnya tidak semudah itu kan? Siapa di antara kita yang mau jadi Ananias? Pergilah, tumpang tangan di atas kepala teroris. Kita tahu sepele bisa hasil besar. Mau kita. Bisanya juga yang sepele kok, nggak bisa yang besar-besar kita ini. Tapi persoalannya yang sepele ini, maukah? Mau nggak kita lakukan? Datang kepada Saulus. Ini masalah besar. Siapa di antara kita yang mau jadi Ananias, yang beriman sejati, yang taat pada Tuhan, yang berani menghadapi teroris, yang berani dan rela berkorban menghadapi kesulitan besar. Bagaimana kalau Saulus itu yang sudah memang tujuannya ini mau mengejar, membunuh orang Kristen? Bagaimana kalau itu dijumpai? Semua orang belum tahu kisah akhirnya kan. Yang orang tahu dia mau masuk Damsyik. Dia ini akan membunuh orang Kristen seperti biasa. Lalu sekarang saya harus datang kepada seorang pembunuh. Ini anak saya saja kalau mau pergi ketemu saya larang. Atau sayakah sendiri yang pergi ke sana? Masalahnya besar. Maukah kita itu mengampuni? Maukah kita itu memaafkan? Tindakannya sepele saudara, pergi tumpang tangan kunjungi Saulus. Tetapi prakteknya tidak sesepele itu mungkin. Karena butuh cinta yang besar untuk bisa datang kepada Saulus yang buta. Siapa di antara kita mau berurusan dengan pembunuh yang bunuh orang Kristen? Salahnya apa orang Kristen itu? Kalau maling ya wes. Wong ndak apa-apa kok diledakkan gerejanya. Wong cuma ibadah saja kok ndak entuk. Sopo kowe? Maka ketika buta, saya kira sebagai orang Kristen akan berkata,
tumben lah kok malah pas. Malah syukurin Tuhan. Kami bersyukur biar dia tahu, biar dia buta. Kalau bisa Tuhan, dia buta abadi. Ben buta selamanya. Itulah akibatnya kalau menganiaya orang yang tidak bersalah. Hanya persoalan golongan, agama. Gila loh. Ini pas nih Tuhan. Inilah yang kami tunggu-tunggu. Kalau bisa dia buta permanen. Tambah rusak lagi retinanya ya Tuhan. Supaya tambah berat. Sampai perih. Tambah glukom, tambah lainnya. Syukurin. Mungkin banyak orang Kristen akan melihat pas. Buta ini paling tepat. Gara-gara suka membabi buta. Yang lain, Kristen lain. Lalu mulai bilang begini, kalau sampai saya datang dan menyembuhkan dan dia bisa melihat kembali. Layak enggak sih Tuhan? Layak enggak? Dia jadi penginjil. Masa Tuhan enggak tahu dengan semua yang sudah dia buat? Mana bisa orang kayak gini jadi pendeta? Gak pantas. Lalu orang Kristen lain bilang, bagaimana mungkin Tuhan pakai musuh kita itu? Kok bukan kita? Kok Tuhan tidak pakai kita orang Kristen memperluas kekristenan? Kok pakai musuh? Orang yang kita tidak apa-apai tapi selalu mengapa-apai kita. Jadi saudara, khotbah belum selesai. Tidak jadi selesai karena masalahnya besar saudara. Untuk melakukan hal yang sepele tadi masalahnya besar sekali. Ya, bahwa tidak semudah itu dan tidak begitu yakin kita. Ananias juga enggak yakin. Opo yo, Saulus ki wis jinak. Sopo sing ngerti? Ini bisa enggak saya kembali lagi ya setelah tumpang tangan ke orang itu yang bencinya nemen sama orang Kristen. Lah saya lah Kristen, pengikut Kristus. Iso balik enggak aku ke jalan ini lagi? Apa mati neng kono? Begitu melek kan dia lihat lagi aku Kristen. Dia juga ragu-ragu Ananias. Ini persoalan besar. Soal percaya bahwa pasti sesudah Saulus bisa melihat, dia bertobat. Ini persoalan bagaimana bisa percaya bahwa sesudah dia disembuhkan oleh Tuhan, saat itu juga dia akan menjadi penginjil. Dia akan mengasihi semua orang Kristen. Siapa yang bisa jamin? Ini persoalan besar. Coba baca ayat-ayat tersebut ya. Masih dalam Kisah Rasul 9 ayat 13. Ananias bilang, Tuhan dari banyak orang. Banyak bukan satu. Sudah saya dengar orang ini. Betapa jahatnya dia. Ayat 14. Dan dia datang ke sini nih. Ini kan untuk menangkap. Saudara saya tunjukkan saudara ayat yang lain yang kita tidak baca tadi ya. Ayat 21. Ini udah tumpang tangan. Tapi orang-orang Kristen jemaat. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah ini waktu Saulus datang ya, dia ini yang di Yerusalem itu toh yang membinasakan barang siapa memanggil Yesus. Bukankah dia datang ke sini dengan maksud menangkap kita juga? Mereka curiga saudara, siapa bisa percaya ini bukan cuma teks proklamasi. Kemerdekaan Indonesia dibacakan lalu semua orang pulang itu penjajah-penjajah. Ini tidak seperti itu. Siapa yang tahu kemudian di pasal-pasal berikutnya Saulus. Semua orang gak ada yang tahu. Coba bayangkan Ananias sudah pulang. Tetapi orang di gereja tidak bisa terima Saulus. Ya apa orang ini datang masuk? Siapa yang gak tahu? Siapa yang gak takut? Bahkan ayat 26 saudara pasal 9. Setibanya di Yerusalem Saulus mencoba menggabungkan diri. Dia benar-benar bertobat nih ya ceritanya ya mau bergabung. Tapi semuanya takut. Saking yang dia buat itu jeros saudara dalam banget melukai. Coba anggota keluarga kita dibunuh karena dia Kristen. Lihat wajah Saulus aja orang wedi kok saudara. Sekarang mau masuk di gereja.
Mantan pelacur saja dicurigai kok. Mantan loh saudara. Apalagi mantan pembunuh. Siapa yang tidak takut saudara? Orang-orang tidak menerima dia. Tuh kan bener kan? Bener. Kalau Ananias tuh tidak mau. Bener kan? Kalau kita tuh juga mikir 1000 kali. Walaupun sepele ngunjungi. Tapi sopo sek sing dikunjungi. Bener masalahnya di situ. Mengunjungi Saulus memang cuma tumpang tangan saudara. Dan kecil, sepele, dampaknya besar. Tapi siapa itu yang mau mengunjungi? Siapa yang mau tumpang tangan, menyembuhkan, menengok, mensupport pembunuh? Maaf, ini sulit sekali. Kalau cuma dibilang matematika itu 2 tambah 2, 4, kita oke. 11 tambah 11 itu 44. Tapi kalau dibilang 44 tambah 44 itu 60. Nah kita bingung tahu bagaimana bisa. 2 tambah 2, 4. 11 tambah 11 ya 22. 22 itu tambah 22, 44. Tapi 44 tambah 44, 60. Ini matematika saudara. Jawabannya betul loh 60. Coba dicari ya, tapi enggak usah. Sulit saudara, ini lebih sulit dari matematika. Tapi menarik bagi kita. Ananias ke situ, masuk rumah itu, tumpangkan tangannya atas Saulus dan dia bilang gini saudara. Saulus, saudaraku. Ada di antara saudara yang berani. Kalau ada teman atau orang Anda tidak kenal atau famili aja, pembunuh, blacklist dalam catatan pemerintah Indonesia, lalu saudara kunjungi dan saudara bilang, Saulus, saudaraku. Kalau saudara Saulus, enggak apa-apa. Saulus saudaraku, sopo wani ngaku-ngaku. Kalau kita bilang dek, bukan cuma dek, ini adekku. Ini ada personal ya saudara, kedekatan. Saulus saudaraku. Yesus yang menjumpai engkau itu nyuruh aku untuk sembuhkan. Kata saudaraku, ini kita kalau ucapkan aja bingung. Kadang kita pura-pura enggak ngaku tuh saudara kita. Apalagi dibilang mirip loh mukanya. Tapi masalahnya dia miskin. Jadi kita yang mana? Tapi kalau sugih, kaya saudara. Itu saudaramu tuh mirip. Dari jauh ketok podo banget. Memang wong sugi podo sugi. Coba nah itu yang minta-minta itu loh suka minjem uang. Saudara mirip. Kurang ajar dia jawab. Yang mana ya? Mungkin kamu salah. Padahal dia udah tahu itu saudaranya teganya saudara. Bagaimana kalau itu pembunuh? Saudaraku. Waduh. Tapi itu yang dilakukan Ananias pengikut Kristus. Lalu sembuhlah Saulus itu yang kita kenal Paulus. Saudara, masalah kita, ini persoalan kita ya saudara. Buta menjadi melihat. Masa sih kita itu buta? Kita bisa melihat kok. Iya, fisik ya. Tapi barangkali buta rohani. Sumpah saudara, kita nggak mau nih kalau disuruh pergi melakukan yang Ananias lakukan ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kita itu buta. Bukan cuma Saulus yang buta. Kita juga buta. Bagaimana buta menjadi melihat. Melihat kasih Tuhan. Bagaimana bisa melihat kasih Tuhan di tengah pengkhianatan. Bagaimana bisa melihat kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Tapi kita ini udah kelorol-loronan saudara. Menerima sesama rekan pelayanan itu tidak mudah. Kalau sakit mungkin kita tidak syukurin lah. Tapi kita datang untuk menyembuhkan, bilang kita saudaranya. Kita buta, kita tidak bisa lihat kasih Tuhan yang selalu kita lihat diri kita dan kasih kita yang terbatas dan orang ini kurang ajar. Itu masalah kita yang terbesar. Sehingga yang sepele ini tidak bisa kita lakukan. Karena butuh cinta. Dan kita tidak mampu, rupanya kita tidak punya cinta sebesar itu. Kita lebih besar kebenciannya daripada cintanya. Kalau saya lagi duduk, lalu saya dipanggil, pergi ke si A,
yang udah buta itu supaya bisa melihat. Padahal orang itu sangat melukai saya. Cinta kasih itu diuji ketika bukan cuma dia sakit atau saya sakit, tapi ketika dilukai masih bisa mencintai enggak? Tuhan kita bisa. Walaupun kita berdosa mengkhianati, dia masih mencintai kita. Ini masalah terbesar kita. Maka ketika Tuhan dengan cinta, bukan benci, cinta yang besar, Tuhan suruh Ananias ke sana. Itu gampang, itu simpel dan itu mengubah. Di mana ada cinta, dunia berubah. Di mana ada kasih, dunia berubah. Di situ perubahan terjadi. Kalau di situ ada kasih, tapi persoalan kita tidak punya kasihnya. Kita Kristen, tapi kasihnya terlalu kecil. Sehingga ini persoalan besar. Kalau suruh mengampuni, persoalan besar untuk mengunjungi orang itu. Persoalan besar ketika ini sudah pas menurut kita. Ben, biarkan buta. Tapi kita yang disuruh ke sana. Kenapa sih Tuhan tidak datang sembuhkan sendiri? Kalau Tuhan mau kan bisa. Buta-buta sendiri toh. Kenapa harus Ananias ke sana? Kita ini takut disuruh ke sana, enggan. Orangnya tahu kok Saulus itu kejam. Tapi ternyata kejamnya Saulus itu terang-terangan. Tapi kita ini kejam diam-diam. Sadisnya luar biasa. Tidak kelihatan. Saudara ingat Yohanes Pembaptis pernah bilang, hai kamu orang fasik ya. Hai kamu ular beludak. Anda tahu ular beludak? Itu ya ular yang coklat. Yang sangat berbisa, tapi dia kayak pohon, lalu dia suka ada di pohon di padang gurun itu. Jadi Yohanes bilang, kamu kayak ular beludak. Dikira pohon kayu, ternyata kamu berbisa sekali. Kita takut dan enggan dan menyumpai. Sumpah, gak bakal kamu saya maafkan, penjahat yang kejam sekali. Tapi kita bertahun-tahun hidup dengan kebencian, gak kelihatan. Tapi sorry ya, no pengampunan. Sorry ya, no pengakuan. Kamu miskin sih. Kalau kaya ya tak akui. Ini apa enggak kejam saudara? Sekian lama hidup kelihatannya baik-baik saja. Rajin gereja, tapi kerasnya luar biasa. Dalam arti negatif ya, bukan prinsip. Kerasnya luar biasa dengan diam-diam. Waktu sudah selesai pembicaraan, kita pikir udah selesai. Ternyata orang Kristen itu tetap menyimpan. Saudara, ada tonggo saya di kampung, di Solo ya, Sulawesi. Dia udah pesan sama anaknya. Mama, kalau mati, tante itu si A tidak boleh lihat jenazah mama. Sampai mama mati. Tidak mau damai. Jadi kalau dia datang tidak boleh. Bahkan lihat jenazah mami tidak boleh. Pesannya ini kayak gini loh saudara. Mbok pesan yang baik-baik sithik. Ya itu tante datang. Lalu anaknya bilang, maaf ya tante, mami sudah pesan. Mami tidak mau dilihat bahkan jenazahnya pun. Tolong tante pulang. Masya Allah saudara. Saudara, kalau tidak bisa tinggalkan warisan uang sama anak-anak, pesen. Mami kalau sudah sekarat tidak usah masuk ventilator, tidak usah habisi uang anak. Kita kalau tidak bisa kasih uang, tidak apa-apa, tapi jangan entek lagi duitnya anak-anak. Jangan bikin anak-anak berantem. Sudah kita pesan saja, dibakar, dimakamkan, gitu pesan aja yang baik-baik. Kalau tidak bisa memesan, di jalan ini ada rumah untuk warisan, di bank ada uang segini, tidak bisa pesan gitu. Ya pesan itu aja lah. Kalau sudah tidak mungkin lagi dan biayanya besar, kalian tidak ada uangnya, tidak usah. Mami yang pesan. Kalau rumah sakit bilang pakai ventilator, kan lebih enak gitu. Daripada gini, musuhnya mami, si A, si B, si C, termasuk pendeta. Jadi kalau pendeta itu datang, suruh pulang. Jangan lihat jenazah mami. Bahkan ini
Tidak ada pesan lain, saudara. Wah, ada orang ini, dia tidak membunuh, tapi dia kejamnya nemen. Lihat jenazah aja kok tidak ento, mati aja tidak keroso didelok. Tidak serem tuh saudara. Kalau pesan itu yang baik-baik sedikit ya. Tidak bisa pesan lain-lain yang nyimpen apakah uang kah perusahaan. Tidak apa-apa wong tidak punya. Cuma ada tanah 1 ember, tidak ada 1 M. Tidak apa-apa. Tapi jangan pesan kayak gini loh. Dendam diteruskan. Kebencian mama supaya orang itu tahu sampai mati. Ini kisah nyata loh saudara. Tapi semoga satu-satunya di dunia ini ya. Tapi jangan-jangan biasa loh di kalangan begini. Pesannya sampai kayak gitu, seremnya saudara. Pesan yang baik-baik mbokan. Saudara, kadang-kadang kita merasa kita orang baik. Itu menyedihkan sekali. Kalau kita ternyata tidak baik. Ayo kita penginjilan, besar-besaran, sampai kemana. Kalau perlu kobong-kobongan itu loh. Membara. Iya. Mulai dari kecil-kecil, saling menghargai sesama pelayan, entuk pora. Mulai hal kecil-kecil, jangan diskriminatif. Mulai dari kecil-kecil, jangan egois. Mulai dari kecil-kecil. Sudahlah dia melukai saya tapi urusannya dengan Tuhan. Kalau dia punya hak untuk ini ya dia kasihkan haknya. Gitu aja. Mulai dari situ, enggak usah terlalu jauh kemana. Kalau untuk hal kecil, yang sepele, kita enggak bisa. Lah kok mau kerja yang besar? Pahlawan gereja, puji Tuhan. Tapi bisa menerima orang lain. Tidak jealous kepada orang lain. Itu pahlawan. Bisa menerima orang yang bersalah untuk masuk gereja. Masuk gereja loh ya, bukan masuk rumah kita. Tidak apa-apa tuh, dia juga masuk gereja lagi. Apa enggak begitu kehidupan saudara? Begitu kan harusnya. Kejam loh saudara, iri hati, nyimpan kebencian. Malu diakui saudara karena saudaranya miskin. Malu itu saudaranya pernah berbuat salah. Emang lu enggak pernah buat salah? Saudara, hasilnya loh ya. Kalau baca tadi tuh kisah Rasul dilanjutkan. Selama beberapa waktu jemaat hidup dalam keadaan damai. Luar biasa, Rasul Paulus itu bertobat, lalu jemaat-jemaat adem. Jemaat-jemaat hidup dalam damai. Coba musuhan, ya tidak damai selama-lamanya. Ngomong-ngomong, sepele tumpang tangan, sepele persoalan cinta, peduli, kasih, pengampunan. Sepele. Tapi bikin damai itu saudara, enggak pilih itu Dikatakan kemudian bahwa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Loh, takut akan Tuhan itu akibatkan apa? Kita taat Tuhan dan kemudian tidak melakukan kejahatan. Ketiga, katanya ya di Alkitab, jumlah mereka makin bertambah besar gereja itu oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sepele loh saudara, tapi gerejanya jadi besar. Ketika Rasul Paulus itu bertobat, seorang pembunuh ini. Saudara, Tuhan, ini kita gak baca ayatnya ya. Tuhan memilih Saulus itu melaksanakan misinya. Sebenarnya ini juga bukan tugas yang mudah loh saudara. Ayo selain membaca ayat tadi ini ya saudara. Hidup dalam takut, mana itu takut Tuhan itu. Tapi kalau hidup takut Tuhan malah gerejanya tuh berkembang, bertambah. Ini kita telaah, apa ya? Kita teliti ya saudara. Tuhan memilih Saulus untuk melaksanakan misinya Tuhan. Tugas itu tidak mudah Tuhan bilang. Saulus akan menanggung banyak penderitaan karena tugas itu. Lah kenapa kita jealous? Kenapa kita bilang, layakkah penjahat itu jadi pekabar Injil? Layak ndak orang itu kok jadi pendeta? Kok ndak saya yang jadi pendeta? Coba kita perhatikan, Tuhan bilang Tuhan akan pakai dia menjadi penginjil, sebut saja pendeta juga atau missionary.
tapi dia akan mengalami banyak penderitaan. Orang itu akan jadi pendeta dan mengalami penderitaan. Mengapa Anda marah? Mengapa Anda tidak senang orang jadi pendeta? Kenapa memusuhi pendeta? Karena konsep salah. Dikira jadi pendeta itu senang-senang. Kenapa jadi pendeta? Oh, bisa memimpin orang. Oh, bisa ngatur, bisa membentuk orang jadi coach. Bukan. Bukan begitu untuk jadi pendeta. Kalau gitu memang orang tidak ikhlas kalau Anda yang jadi pendeta. Kayak ngono kok jadi pemimpin. Pendeta itu, penginjil itu seperti yang Tuhan bilang. Saulus orang pilihanku. Dia akan menderita banyak. Jadi kalau ada jadi pendeta juga berhayal senang, Anda salah. Jadi pendeta untuk menderita. Kenapa menderita? Karena melayani. Semua orang mau dilayani, saudara. Pendeta bukan malaikat. Karena menyangkali diri. Jadi pendeta itu bunuh diri. Maksud saya membunuh keinginannya sendiri. Menyangkal dirinya. Lebih peduli orang lain. Konsep kita salah. Dikit-dikit jealous sama aktivis. Anda kira enak jadi aktivis? Godaannya banyak sekali. Baru ngakak-ngakak sedikit di mall. Orang bilang itu tuh yang biasa pimpin pujian. Anda apalagi melakukan sedikit aja kesalahan. Orang bilang itu worship leader di gereja. Itu pemusik di gereja. Itu yang biasa ini mate tenan. Lalu siapa yang mau, saudara? Udah jadi aktivis itu berat. Anda datang di sini jam 6 toh, mepet. 5:30 lah. Pemusik itu datang jam berapa? Sebelum kita datang. Sebelum ini, langsung duduk di sini. Enggak, saudara. Latihan sih. Lawang orangnya beberapa. Begitu Anda bilang, itu enggak layak jadi pemusik. Lah sing layak ki sapa? Mari, ayo. Itu enggak layak karena konsep kita salah. Jadi pendeta itu harus rela mengunjungi walaupun dia sendiri sakit. Jadi pendeta itu ya lelah loh, saudara, tapi dia harus kuat. Itu masih ditambah ya guys. Difitnah, dicela, ditolak. Kalau mati pendeta itu jangan datang. Kalau mati minta pendeta A, pendeta B. Favorit tinggal favorit, saudara. Tidak usah pesan yang aneh-aneh. Kita tuh akan menghadap Tuhan tanggung jawab. Saudara, Ananias ini jumpa Saulus. Saulus juga mau hidup dalam kekristenan. Ternyata tidak mudah ya saudara. Ayo kita ikhlas. Ikhlas dalam hidup saudara. Jadi pekabar Injil latar belakangnya beda tapi dipilih Tuhan. Biarkan Tuhan memilih siapa yang Tuhan mau. Dikira pendeta suci semua juga. Orang gak baik-baik juga itu. Makin dipilih itu karena makin supaya berubah. Bukan karena kita terhormat saleh lalu kita jadi pemusik, PNK, penatua. Waduh, pejabat gereja. Jangan-jangan paling buruk makanya dipilih Tuhan. Ya toh? Saudara, tugas memberitakan Injil. Jadi pendeta tidak mudah, penuh penderitaan. Tapi jangan berhenti hari ini jadi pendeta. Karena Tuhan kan menyertai. Percaya yang dilakukan tidak pernah sia-sia. Ya berat, tapi tidak ada yang ringan di dunia ini. Tidak jadi pendeta juga tetap berat hidupnya. Lah terus kon mau piye? Sudah dijalani dengan syukur. Perbesar cinta, bukan kebencian. Dikit-dikit nolak wong, dikit-dikit kritik wong, dikit-dikit nesu, marah. Anda siapa? Kita semua sama-sama tunduk sama Tuhan. Saudara, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan memerlukan orang-orang banyak mendukung pelayanan. Tapi jangan orang Kristen itu yang menghambat orang pelayanan. Jangan orang Kristen diminta untuk supaya orang mau melayani, tidak mau. Saya saja, lah kuat apa? Biar toh rame-rame bersama-sama. Saudara coba bayangkan ya, kalau kita baca Galatia 2 ayat 1, hampir semaput saya baca.
Jadi di situ dikatakan toh setelah lewat 14 tahun, sudah 14 tahun baru Rasul Paulus itu diterima loh saudara. Baru jabat tangan. Bahkan itu Barnabas yang sudah bantu untuk persekutuan toh. Jadi ya Tuhan, lama sekali untuk pembuktian itu. Kenapa orang Kristen sih tidak bisa cepat terima orang yang bertobat, selalu curiga. Itu kejam loh saudara, tidak mau kasih kesempatan orang. 14 tahun deh. Bagaimana kalau 10 tahun lalu Paulus bilang udahlah berhenti aja. Untung ya, setelah 14 tahun dia diterima damai-damai. Lalu ada pelayanan diatur, ya yang soko guru, yang senior untuk Yahudi. Aku ini yang baru jadi Kristen 14 tahun. Ya untuk orang non-Yahudi, sing angel-angel. Ya enggak apa-apa sih, pokoknya ada pengaturan. Saudara, ingin saya katakan, Tuhan memanggil banyak orang ya. Jadi kita harus mau mengunjungi, kita harus mau merawat, kita harus mau menerima orang, harus mau memberi kesempatan. Enggak boleh malas, enggak boleh pilih-pilih, enggak boleh bilang, itu berat sekali. Terus apa gunanya juga saya datang ke dia? Ada loh. Kita harus tahu bahwa untuk Saulus ini Tuhan pakai Yusuf untuk numpang rumahnya, Tuhan pakai Ananias, Tuhan pakai Barnabas. Lalu kekristenan menyebar baik. Tuhan itu tidak pernah membangkitkan pahlawan-pahlawan yang bertipe single fighter untuk kerajaannya. Pasti panggil banyak orang. Panggil murid saja, ikut, tidak only one ya, just only one, no. Tapi banyak panggil. Jadi kita belajar untuk lihat jangan-jangan ini untuk kawan kita pelayanan. Jangan-jangan dia mau dipakai Tuhan. Kasihlah kesempatan. Kunjungi, damai, temen gitu. Lalu kita bareng-bareng dalam pelayanan. Kalau ada orang baru masuk di paduan suara dicurigai. Yo, wong baru kok ya. Ada orang mau masuk di sini, udah ditolak. Itu jangan. Mari kita itu berangkulan ya, karena kita pelayanan tuh enggak pernah disuruh sendiri. Kita sadari panggilannya Tuhan untuk siapapun. Saulus juga. Terus kita tuh beda-beda memang, tapi enggak usah kedepankan perbedaan, tapi pelayanan bareng-bareng. Ya. Nah, tugas menumpangkan tangan, mendoakan, kemudian membaptiskan. Kok enggak mau? Kalau jadi Ananias kita itu pertama kali, kok enggak mau? Ananias kemudian mau loh. Kalau jadi tumpang tangan itu kuasanya Tuhan toh. Kita cuma alat peraga aja. Gitu aja kok enggak mau. Takut Tuhan. Kamu harus lebih takut akan Tuhan. Bukan takut pembunuh. Enggak dibunuh sekarang mati sesok. Sakit. Tidak mati hari ini ya mati lusa. Sama aja akan mati kok saudara. Mati dalam ketaatan mungkin lebih baik ya. Ya, kenapa Tuhan melibatkan Ananias, Yusuf, Barnabas. Tuhan bisa kok langsung jadikan Saulus something. Ya, sekarang kita tahu jawabannya. Sepele sekali sih. Untuk kita bisa melihat ya orang-orang yang tadinya mau Saulus bunuh, ternyata orang itu menolong Saulus. Murid-murid yang tadinya begitu gigih, ditangkap, dianiaya, sekarang menerima dia walaupun setelah 14 tahun. Sisi lain dengan Rasul Paulus bertobat, keadaan berjemaat jadi baik. Jadi jangan heran ketika kehidupan Saulus benar-benar juga terbalik. Dia yang mengejar orang Kristen untuk dibunuh, kemudian oleh karena perubahan dari orang Kristen. Bukan cuma Tuhan yang mengubah dia, tapi orang Kristen yang mau berubah. Maka dia sekarang juga berubah. Dia mengejar orang supaya orang selamat. Dia berubah dari dia tadinya yang habis-habisan akan bunuh sampaian orang itu. Tapi dia sekarang sampai mati-matian, sampai entek-entekan saudara, beritakan Injil. Kenapa? Karena orang Kristen baik. Karena orang Kristen patut membenci dia.
tetapi tidak membenci dia. Karena dia patut dianiaya genti oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak menganiaya dia. Tuhan malah memakai dia untuk kemuliaan Tuhan, menyelamatkan banyak jiwa. Memang menderita, tidak mudah, tapi keselamatan terjadi. Mari saudara, perbesar cinta. Memang di dunia ini kadang bikin kita marah, jengkel. Tapi walaupun marah-marah sitik ya, kita tetap menolong orang, tetap penuh dengan kasih. Sedikit kasih, sedikit kepedulian mungkin akan mengubah orang itu seumur hidupnya atau sempat berubah di akhir hidupnya di usia lanjut. Jangan abaikan hal-hal sepele ketika Tuhan menyuruh kita. Jangan menunggu orang lain bertobat. Mulai dari diri kita bertobat. Jangan bilang hal-hal ini sepele, kecil. Kerjakan saja. Yang sepele saja itu sulit kok. Kerjakan saja. Mungkin memang tampak sepele. Tapi tidak ada yang terlalu sepele kalau kita taat pada Tuhan, ikut rencana Tuhan. Tidak ada terlalu kecil. Peter kecil di Belanda. Dulu dia lihat lubang kecil dari tembok keliling dam, air keluar. Lalu Peter kecil ini tutup lubang kecil dengan tangannya. Tambah lama berat toh, dia teriak-teriak manggil orang, minta tolong. Udah hampir sore ada orang lewat. Tahu gini menolong anak ini. Lalu mereka beramai-ramai menyelesaikan lubang itu. Anda tahu Belanda itu dikelilingi air. Jadi anak ini betul kalau ini bocornya makin besar, deras, itu lubang akan makin besar. Lubang kecil itu bisa bikin satu kota Belanda ini Nederland tenggelam, saudara. Peter itu pahlawan. Siapa dia? Anak kecil yang cuma nemu lubang kecil. Tapi dampaknya besar. Kerjakan saja sekalipun cuma menutup lubang kecil. Saudaraku, mercusuar itu kelap-kelip doang, tapi bisa menolong orang yang akan tenggelam di lautan. Ya, sedikit maaf dari kita, sedikit wujud konkret cinta, kesetiaan dari kita. Barangkali bisa menjadi penghiburan untuk orang yang lelah. Dengan pengertian kita hanya mercusuar, kecil di tengah gelap dunia, tapi ternyata bisa menolong pelaut yang akan karam. Dengan pengertian ini, yuk kita kunjungi orang-orang yang kelelahan. Yuk kita bertemu sekarang orang-orang yang terbaring lemah imannya, hampir putus asa karena kesalahan yang sudah dia buat. Yuk kita mau mengajar dan mengajak, sekalipun orang itu sudah salah, yuk dikasih tahu yang benarnya. Jangan didiamkan, jangan pembiaran. Dengan pengertian sederhana, Ananias manut. Pengertian sederhana, cuma kelap-kelip kecil mercusuar. Tapi dia berguna di tengah malam yang sangat gelap. Barangkali dengan sedikit cinta, pengurangan kebencian. Ada rasul-rasul yang lebih banyak pada masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Terkadang Allah memakai orang lain untuk menolong kita. Namun seperti Ananias kepada Paulus, Allah juga bisa memakai kita untuk mengubah hidup orang lain. Semua itu berkat kasih setia Allah kepada kita semua. Mari kita merespon firman yang baru saja kita dengar dengan nyanyian syukur. Kasih setiamu yang kurasakan.
kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Dengan kepala tertunduk dan hati yang merendah, kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mohon ampun apabila ketika kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, segala kesombongan kami, Tuhan perbaiki, Tuhan evaluasi dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa, supaya firman-Mu ini betul-betul menyadarkan kami tentang siapa kami di hadapan-Mu. Ampuni apabila selama ini di dalam pekerjaan-pekerjaan kecil kami tidak setia, karena pikiran kami, mata kami tertuju hanya pada perkara-perkara yang besar yang kami anggap penting. Tolonglah Tuhan, buatlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami senantiasa. Kami juga mau berdoa Bapa, supaya di bulan misi ini Tuhan juga memanggil kami melaksanakan perkara-perkara yang kecil yang bisa kami lakukan. Tolonglah di dalam kegiatan di bulan misi, semua departemen, komisi yang ada, kegiatan yang ada, apabila kami bisa melakukan sesuatu, tolonglah buat kerinduan dalam hati kami dan gerakanlah tangan kaki kami, agar kami boleh masuk ke dalam misi Tuhan, rencana Tuhan yang begitu luar biasa, terutama di dalam bulan misi ini. Kami mau berdoa juga Bapa bahwa di minggu ini akan dilaksanakan mission trip oleh panitia bulan misi dan jemaat Tuhan yang terpanggil untuk melayani. Tuhan kiranya menolong dan memberkati semua persiapan yang ada dan hal-hal yang akan dilaksanakan. Biarlah misi dan trip ini tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami, melainkan hanya kehendak Tuhan yang jadi dan hanya rencana-Mu Bapa yang pada akhirnya nanti boleh berjalan. Kami juga mau berdoa Bapa terkhusus bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuhnya. Biarlah Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka. Apabila Tuhan berkenan, Tuhan kembali memberikan kesehatan kepada mereka untuk boleh berkumpul bersama dengan kami, untuk kembali boleh beribadah dan berdoa di dalam gereja kami. Terkhusus di hari ini kami mau bawa doa untuk Ibu Boyke Sunarjo yang saat ini mengalami sakit stroke dan telah 2,5 tahun lamanya tidak bisa berjalan. Kami tahu Bapa, rencana-Mu sungguh di luar apa yang kami pikirkan dan yang kami harapkan. Tetapi tolong lihatlah kerinduan kami, supaya Tuhan menjamah Ibu Boyke. Tuhan boleh menyembuhkan Ibu Boyke, dan sekiranya yang terpenting adalah iman Ibu Boyke tetap teguh berserah kepadamu. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk ibadah kami di tengah minggu ini, di tengah segala kepadatan acara kami, kesibukan kami di dalam pekerjaan. Tuhan tetap memanggil kami untuk bersama-sama beristirahat masuk ke dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong dan kiranya juga jemaat-jemaat-Mu yang lain boleh Tuhan panggil masuk ke dalam ibadah ini. Boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk ibadah ini dan biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami, atas doa-doa kami dan puji-pujian kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita dan marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Matius 25 ayat 21 demikian.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan tuanmu. Dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita bersembah di dalam doa. Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih, yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu, serta cinta kasih-Mu kepada kami, juga kesehatan kami, sehingga kami bisa berkumpul dan bersekutu untuk beribadah di ibadah puji dan penyembahan pada hari Kamis ini. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Bapa, kini tiba saatnya bagi kami untuk mengumpulkan persembahan syukur kami dari berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan mengkuduskannya, serta biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga kami mohon berkat untuk pekerjaan dan usaha kami yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman yang tadi kita dengar. Namun kini pertanyaannya adalah, apakah kita mau menjadi Ananias yang mau taat, berani, rela berkorban, dan bahkan mau mengampuni demi terwujudnya kehendak Allah? Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang mau untuk taat pada kehendak Allah, kita mau sama-sama berkomitmen dengan menyanyikan NKB 212, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan. Jadilah seluruh dunia, jadilah
Saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, lakukan firman yang sudah kita dengarkan bersama. Meski hanya mercusuar, tetapi orang di lautan kalau lihat mercusuar itu tahu itu pasti tepi pantai, ada harapan untuk tiba. Kalau ada mercusuar, meski nyalanya kecil, orang di lautan yang akan tenggelam tahu ada penjaga di sana. Mari menjadi suluh dunia ini meskipun itu hanya sebuah mercusuar. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, menyertai, menuntun, menjagai langkah-langkah hidup saudara-saudara. Tuhan akan memuaskan jiwa saudara di tanah yang kering sekalipun, memperbaharui kekuatan saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara seperti taman yang diairi dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia akan memelihara hidupmu. Tuhan memberkatimu dan keluargamu semakin hari semakin melimpah dari sekarang sampai selamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.